Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita sekarang sudah memasuki tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Yuk, sebelum belajar sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang dilihat bukunya halaman 3 ya Kak. Yuk, sudah dibuka pembelajaran satunya. Nah, ini kita ada pembelajaran ayo bernyanyi. Awan Putih, sudah ada yang tahu sebelumnya lagu Awan Putih seperti apa? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, dilihat, perhatikan nadanya, notnya. Yuk, 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luar. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Yuk, sekali lagi ya. Sekali lagi lihat. Lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud. 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, cukup sekian. Mohon maaf kalau suara Miss Dwi agak-agak gimana gitu ya Kak. Nah, lihat bacaan di bawahnya. Bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Apakah itu melodi? Melodi adalah bunyi yang teratur. Bunyi yang teratur apa Miss? Bunyi yang sesuai dengan ketukan. Nanti Miss akan membahas tentang contoh nada dan panjang nada ya. Nada-nada dalam sebuah lagu diatur panjang pendeknya. Panjang pendek nada dihitung dalam sebuah ketukan. Ya. Yuk lanjut, kita lihat halaman 4. Kita belajar tentang ini yang tadi ya, yang sudah mesti dibahas. Ada beberapa poin. Tadi yang pertama, bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Melodi adalah susunan nada-nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Dan panjang pendek nada dihitung dalam sebuah ketukan. Yuk sama-sama kita lihat tabel contoh nada dan panjang nada. Nah, kita lihat di halaman 4. Ya. Jumlah ketukan, satu ketukan. Satu ketukan itu cara menulis notasinya, not angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. Contohnya tadi ya, contoh nadanya. 5, 6, 5, 4. 5 itu apa Kak? Bisa dihitung ya. Do, re, mi, fa, sol. Ya. Nah, untuk yang dua ketukan, itu cara menulisnya, not angkanya ditambahin satu titik di belakangnya Kak. Jadi itu dua ketukan. Ya. Kayak tadi itu contohnya. 5 titik I titik. Lihat lagu di Awan Putih ya. Itu contohnya nyanyinya dua ketukan. Untuk 3 ketukan, cara menulisnya ditambahkan satu titik di belakangnya. Jadi ada 2 titik. 1 titik itu untuk 2 ketukan, 3 titik untuk 2 ketukan, 4 ketukan itu cara menulisnya ditambah 3 titik di belakangnya. Untuk lagu Awan Putih rata-rata hanya terdapat 1 titik di belakangnya ya Kak ya. Berarti hanya jumlah ketukannya itu hanya 2.
Yang tadi ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Ada empat ketukan yang di langit luas. Nah, di langit luas ini terdapat 3 titik di belakangnya. Berarti jumlah ketukannya berapa, Kak? 4 ketukan. Arak berarak di langit luas itu ya, di langit luas itu lihat ada 2.3 titik 3 di belakangnya, berarti itu dinyanyikan 4 ketukan. Selebihnya 1 ya. Yang ada 4 ketukan yang itu di langit luas sama ku bawa pulang ya. Akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, gitu ya. 3 ketukan. 3 titik di belakangnya berarti 4 ketukan. Terdapat di lagu Awan Putih ada 2, di langit luas sama ku bawa pulang. Sudah paham? Yuk, kita nanti dilatih ya di rumah nyanyinya ya. Yuk kita buka lagi untuk slide selanjutnya. Ayo berhitung. Nah, di tema 2 ini kita sudah masuk ke perkalian dasar. Ya. Coba lihat halaman 6. Ayo berhitung. Di situ ada soal cerita ya. Yuk kita baca dulu sama-sama. Nina dan Rara sedang bermain congklak. Sebelum bermain, Nina meletakkan biji congklak pada setiap lubang. Ada 3 lubang yang sudah diisi biji congklak. Setiap lubang berisi 5 biji congklak. Berapa jumlah biji congklak pada ketiga lubang tersebut? Nah, lihat. Kita bedah soal ceritanya ya Kak ya. Ada 3 lubang. 1, 2, 3. Ya. Setiap lubang berisi 5 biji congklak. Ya, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Ya Kak ya, setiap masing-masing lubang terdiri dari 5 biji congklak. Berapa jumlah biji pada ketiga lubang tersebut? Jumlahnya setiap lubang ada 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Kalau penjumlahan yang sama dapat ditulis dalam bentuk perkaliannya seperti ini Kak. Ya. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 3 dikali 5. 5-nya yang ada 3 ya Kak ya. Nah, angka 5-nya yang ada 3, bukan 3-nya yang ada 5. Nanti, nah itu kita bisa hitung sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, sudah paham? Nah, kenapa Miss itu 5-nya ada 3? Karena, nah bentar dulu Kak ya. Nah, karena 3 ini merupakan bilangan dijumlahkan. Kalau 5 ini merupakan banyak penjumlahan. Jadi banyak penjumlahannya 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 3 kali. Ya Kak ya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Kalau cara gampangnya, setiap perkalian yang harus diuraikan itu angka belakangnya. Ya, misalkan 3 kali 4, berarti 4-nya yang ada 3 gitu ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke PB 2. Pembelajaran 2 kita akan membahas tentang contoh aturan bermain di rumah. Kita buka
halaman PB2, kita buka halaman 9, Kak. Ya. Nah, kita lihat di situ di halaman 11-nya contoh aturan bermain di rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan bermain di rumah. Setiap rumah atau setiap kepala keluarga pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda ya Kak ya. Tapi ini secara keseluruhan aja. Masing-masing rumah itu punya aturannya masing-masing ya. Tapi ini Miss Dwi hanya memberikan contoh aturan bermain di rumah. Yang pertama, bermain dengan rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem. Ya, harus saling sama-sama. Bermain tidak lupa waktu. Nah, maksudnya tidak lupa waktu. Waktunya azan, waktunya sholat, berhenti dulu mainnya. Ya, mainnya tidak boleh. Misalkan main dari sore sampai maghrib, lupa sholat maghrib atau pulangnya malam. Nah, itu juga termasuk bermain tidak lupa waktu mainnya ya. Nah, seharusnya bermainnya itu harus ingat waktu, apalagi waktu sholat. Selanjutnya, merapikan alat bermain pada tempatnya. Ketika kalian selesai bermain, tolong rapikan kembali sesuai tempatnya yang awal. Agar apa? Agar rapi, nggak berantakan. Ya, membantu orang tua kalian juga merapikan rumah. Jadi kalau habis main harus segera dirapikan atau dibereskan. Nah, biasanya setelah bermain nih, capek main, biasanya langsung mau makan. Jangan lupa mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Biasanya kan kalau kalian main tuh pasti kotor ya. Banyak kuman-kuman yang nempel di tempat mainannya atau di permainannya. Jadi untuk menghindari kuman, itu harus mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Sudah paham untuk contoh aturan bermain di rumah? Mungkin banyak lagi ya aturan-aturan di rumah kalian masing-masing ya, yang diterapkan oleh bunda dan ayah di rumah. Nah, ini Miss Dwi hanya menjelaskan beberapa aturan bermain di rumah. Tolong diterapkan juga ya. Cukup sekian pembelajaran tema 2 subtema 1 PB 1 dan 2 hari ini ya. Nanti tolong dikerjakan soal yang ada di buku paketnya ya Kak ya. Dikerjakan dan coba diterapkan contoh aturan bermain di rumahnya yang baik di rumah seperti apa ya. Nah, kurang lebihnya Miss Dwi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.